Assalamualaikum, saya Floriana Kumala Putri, Ketua DPC Pormiki Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan vlog edukasi tentang rekam medis yang akan dibawakan oleh rekan kami, Eko Novianto. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Terima kasih. Halo Mbak Putri. Halo Pak Eko. Selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa ya Pak Eko? Gini Mbak Putri, kalau kita sering melihat televisi ataupun media sosial yang lain itu seringkali pembawa berita itu misalnya ada sebuah korban penemuan mayat atau korban pembunuhan di sungai, misalnya ada penemuan jenazah, itu seringkali dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Padahal tidak semuanya itu dilakukan otopsi. Ada juga yang hanya dilakukan visum. Nah, jadi kita di sini pada kesempatan ini kita akan memberikan edukasi kepada pemirsa semuanya bahwa perbedaan antara visum dengan otopsi. Untuk lebih jelasnya, karena proses awalnya itu diterima di instalasi gawat darurat, mari kita ke instalasi gawat darurat RSUD Gudang Taruna di Brata. Ayo Mbak. Oke, mari. Istilah visum ataupun otopsi seringkali atau kerap kali diangkat pihak kepolisian maupun pewarta berita tentang pembuktian baik itu secara medis maupun ilmiah. Nah, berbicara tentang visum maupun otopsi tentu mempunyai perbedaan. Namun tak sedikit orang yang dapat membedakan kedua proses medis yang dilakukan oleh ahli forensik ini. Visum itu dilakukan pada luar tubuh, bisa dilakukan pada mereka yang hidup maupun meninggal. Namun otopsi hanya dapat dilakukan pada mereka yang sudah meninggal. Visum itu dari luar, apa yang nampak saja dilakukan. Kalau otopsi untuk melihat lebih jauh kedalaman, misalnya dipukul, apakah tulangnya patah, seperti apa patahnya, atau luka ditusuk, mana organ dalam yang terkena. Dari luar tidak nampak, sedangkan korban meninggal. Jadi untuk mengetahui korban meninggal secara medis, dibuatlah visum yang memiliki kepanjangan yaitu visum et repertum. Artinya keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang, yaitu aparat penegak hukum. Ini bisa menjadi salah satu alat bukti yang sah di mata hukum, karena di dalamnya memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulannya. Kemudian berbicara tentang otopsi, untuk membuktikan cara meninggalnya seseorang atau penyebab kematian seseorang. Biasanya otopsi diadakan karena masih adanya misteri atas meninggalnya seseorang. Otopsi juga biasanya dilakukan jika ada hal-hal yang tidak terduga menyelimuti kematian seseorang. Otopsi juga biasanya dirujuk oleh keinginan pihak-pihak berwajib, seperti polisi yang diharuskan menindaklanjuti hal tersebut karena berdampak untuk kelanjutan pada kasus kematian seseorang. Otopsi sendiri ada otopsi klinis dan otopsi forensik. Untuk otopsi klinis dilakukan untuk sebuah penelitian yang dilegalkan dalam bidang keilmuan oleh patolog atau dokter lain atas permintaan dokter yang merawat jenazah tersebut untuk tujuan pelajaran dan riset. Sedangkan untuk otopsi forensik dilakukan oleh ahli forensik atas permintaan badan penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan untuk melakukan pengecekan apakah ada hal atau peristiwa yang tidak wajar atau berbau kriminal yang menimpa korban. Dalam kasus kriminal, biasanya terdapat dokter khusus yang memang disediakan untuk otopsi mayat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Terkadang otopsi menghabiskan waktu yang lama ya, bisa belasan jam untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Masih banyak
keluarga jenazah yang enggan melakukannya. Biasanya dari faktor agama yang melarang dilakukan pembedahan pada tubuh mayat. Terkadang mereka beranggapan kalau organ tubuhnya diambil. Sebetulnya itu tidak benar. Karena sebetulnya setelah organ-organ tersebut diperiksa untuk mengetahui penyebab kematiannya, organ akan dikembalikan, setelah itu akan dijahit kembali. Jadi demikian kita sudah berbicara tentang visum dan otopsi ya. Jadi tidak semua rumah sakit bisa melakukan otopsi. Kalau untuk rumah sakit kami sendiri sementara ini hanya melakukan visum sesuai dengan permintaan dari aparat penegak hukum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya untuk tenaga kesehatan. Jangan sampai ada salah kaprah lagi. Kemudian untuk media, untuk pemberitaan yang lain, dengan adanya vlog edukasi ini semoga bisa membedakan mana yang divisum dan mana yang diotopsi. Access granted. Jadi kita baru bisa masuk. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah tidak semua pasien, tidak semua orang bisa mengajukan penerbitan visum et repertum ya, karena dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, informasi medis pasien itu diterbitkan atas dasar permintaan dari aparat penegak hukum, yang tentunya di sini dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang kesemuanya itu memberikan surat permohonan kepada rumah sakit atau kepada kami, sehingga itu dijadikan dasar untuk penerbitan visum et repertum. Jadi apabila rekan-rekan menemui ada tetangga, ada kerabat yang sekiranya memerlukan visum et repertum, rekan-rekan selain datang ke instansi pelayanan kesehatan, juga rekan-rekan harus melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian yang akan memberikan surat kepada kami permohonan untuk diterbitkan visum et repertum tersebut. Jadi tidak bisa atas permintaan langsung dari pasien. Itu yang seringkali masyarakat datang ke kami minta diterbitkan visum. Ya, itu tidak bisa karena kami menerbitkan atas dasar permintaan dari aparat penegak hukum sesuai dengan Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis di bab 4 pasal 10 ayat 2. Penerbitan informasi tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum. Nah, disinilah rangkaian hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik di IGD, di pemulasaran jenazah, ataupun bisa saja di ruang bersalin atau klinik kandungan untuk kasus-kasus pencabulan, pemerkosaan. Semuanya dirangkum, diringkas, disimpulkan, kesimpulannya itu tertuang dalam visum et repertum. Sekian dari kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau menurut rekan-rekan kurang pas, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar agar kita bisa mengevaluasi. Itu tadi yang dapat kita sampaikan terkait dengan visum dan otopsi. Semoga kedepannya rekan-rekan semua yang melihat vlog ini tidak lagi ada salah pengucapan antara visum dengan otopsi. Begitu Mbak Putri? Baik Pak Eko, demikian vlog dari kami tentang visum dan otopsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Formiki.